dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau dan murid-muridnya termasuk yang menginspirasi perlawanan terhadap penjajah di dunia-dunia Islam, termasuk negeri kita Indonesia. Beliau termasuk berjasa besar dalam memberikan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bacalah sejarah perjuangan tuanku Imam Bonjol. Dan bagaimana Imam Bonjol ini punya semangat jihad yang besar, itu ditularkan dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya ini belajar di Arab, belajar kepada murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah mereka pulang ke tanah air, merekalah yang menyemangati kaum muslimin untuk berjihad melawan penjajah. Maka di antara murid mereka adalah tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadafin. Memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu, meninggalkan Palestina untuk menyusun kekuatan, ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Sekarang jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh, negeri fitnah jangan disamperin, dihindari, jangan nyemplung ke sono nggak tuh. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Ulama sudah katakan kosongkan Palestina, jaga anak-anak kecilnya, wanita-wanita, orang tuanya, suruh mereka keluar. Negeri Islam siap menampung mereka. Pernah diwakilkan oleh Syekh ya pada penduduk Palestina yang tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar mereka hijrah dari kawasan di mana mereka tidak nyaman ke kawasan yang nyaman. Masalah begitu, monggo kita jelaskan. Cuma tolong disampaikan kepada teman-temannya antum yang belum paham. Tolong jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang maulid, jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang ziarah kubur, jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang tahlil. Orang yang tahlil. Ingat, silakan kalian mengajarkan sesuai dengan manhaj sunnah kalian, tapi tolong jangan kafir-kafirkan orang lain, jangan bid'ah-bid'ahkan orang lain. Kalau tetap itu diteruskan, maka saya akan bersatu dengan beberapa ulama untuk menghancurkan aliran itu. Oke? Silakan, kita nggak menyalahkan kok. Ini Indonesia kok. Silakan pakai paham yang lain-lain. Kita ini Ahlus Sunnah nggak pernah menyalahkan Wahabi, nggak pernah menjelek-jelekkan Wahabi. Cuma mereka semua itu yang selalu menyalah-nyalahkan kita, dan kita selalu cool karena ingin Indonesia gema ripa lok jinawi, kepingin tentram negara kita tidak mau ada pergaduhan. Termasuk tanggung jawab ulama yang besar besok di hadapan Allah adalah satu, menentramkan umat. Jadi saya pun tidak langsung menghancurkan, itu hanya bahasa emosi saya. Maksudnya bahasa emosi saya, tolonglah yang ceramah-ceramah seperti membid'ah-bid'ahkan, sudah selesai, tutup, diam. Sudah jangan diulang-ulang lagi. Kami mayoritas, kalian minoritas. Sekali kami bergerak, habis kalian semua. Ingat, NU sangat besar, Ahlussunnah wal Jamaah sangat besar. Nah, kalian yang Wahabi menyalah-nyalahkan kita semua, kita diam. Silakan mau dakwah ceramah sesuai dengan paham kalian, jangan menyalah-nyalahkan akidah kami. Mungkin begitu Ustaz. Tapi Ustaz Rahmat, saya tanya dengan jujur, jenengan ingin pindah akidah mengikuti saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau tetap mengikuti Wahabi? Pengen pindah akidah. Pengen pindah akidah. Ya, alhamdulillah. Ingin pindah akidah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Diikuti saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan keluar dari akidah saya, dan saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, insyaallah. Dan saya berjanji
akan tidak mengulangi untuk membid'ah-bid'ahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya keluar dari akidah saya, dan mulai malam ini seterusnya saya akan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada unsur paksaan apapun. Yes, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, tolong didoakan. Wahabi tetap Wahabi, walaupun sudah berganti kulit, tetap beracun. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan kritis terhadap upaya perubahan citra atau istilah seperti penggunaan label salafi atau manhaj salafi yang dianggap pihak sebagai strategi untuk menutupi paham lama. Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami dinamika di balik pandangan tersebut. Banyak kritikus yang platform seperti berpendapat bahwa meskipun istilah yang digunakan berubah, inti ajarannya yang sering dianggap kaku, literal atau eksklusif tetap konsisten dan dapat memicu perpecahan di masyarakat. Di sisi lain, para ahli hukum dan pengamat menyarankan pendekatan tabayun, klarifikasi untuk membedakan antara praktek keagamaan individu dengan narasi radikalisme, menekankan pentingnya prinsip tasamuh, toleransi, dan tawasul, moderasi untuk menjaga persatuan umat Islam di tengah perbedaan pendapat. Dinamika label istilah Wahabi sendiri sering ditolak oleh kelompok yang dituduh yang lebih memilih disebut sebagai pengikut dakwah tauhid atau salafi. Perdebatan ini seringkali pada apakah perubahan label tersebut diikuti dengan perubahan substansi pemikiran atau sekedar ganti kulit. Dalam menghadapi perbedaan pandangan ini, banyak tokoh agama menyarankan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan ukhuwah untuk mencegah provokasi yang dapat merusak kerukunan sosial. Wahabi yang sering diidentikan dengan gerakan salafi puritan seringkali dinilai oleh banyak kalangan sebagai ajaran yang kaku, tekstualis, dan ketat dalam memahami agama. Paham yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 ini menekankan bahwa pemurnian tauhid dan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara harfiah seringkali tanpa mempertimbangkan konteks budaya atau madhab fikih yang sudah ada.